Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun 1948 yang merupakan salah satu ancaman bagi keutuhan NKRI. Nah, PKI sendiri menginginkan Indonesia merubah haluannya dari ideologinya Pancasila menjadi ideologi komunis. Awal dari pemberontakan PKI Madiun dilatar belakangi oleh hasil penjajahan real yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948, di mana Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda sendiri diwakili oleh Abdul Qadir. Nah, hasil penjajahan real ini dianggap merugikan Indonesia karena membuat wilayah Indonesia semakin sempit, karena Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia. Nah, hal ini dianggap sebagai tanggung jawab dari Amir Syarifuddin selaku wakil Indonesia yang datang di dalam perjanjian tersebut, sehingga KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat menurunkan Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri dan menggantikannya dengan Muhammad Hatta. Nah, pada masa pemerintahan Muhammad Hatta, Amir Syarifuddin dan golongan dari organisasi kiri itu tidak diberikan kedudukan atau tempat, sehingga hal ini menimbulkan sakit hati. Pada tanggal 26 Februari 1948 atau sebulan setelah diturunkannya Amir Syarifuddin, ia di Surakarta mendirikan Front Demokrasi Rakyat, yaitu sebuah wadah di mana wadah tersebut merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi atau partai-partai sayap kiri seperti Barisan Tani Indonesia, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, Pesindo, Partai Sosialis, dan Partai Komunis Indonesia. Dan pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso yang sebelumnya tinggal di Rusia dan merupakan pemimpin PKI kembali lagi ke Indonesia dan bergabung dengan Amir Syarifuddin, dan ia mengambil alih FDR sehingga FDR sepenuhnya menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sebulan setelah kedatangan Musso di Indonesia, pada tanggal 17 September 1948 melalui siaran radio, Musso kemudian memproklamirkan Republik Indonesia Soviet di wilayah Madiun, dan pada pagi harinya gedung-gedung penting yang ada di daerah tersebut seperti bank, kantor pos, kantor polisi, kantor pemerintahan, gedung telepon, dan lainnya itu diambil alih oleh PKI, dan Balai Kota sendiri kemudian dikibarkan bendera merah milik PKI. Nah, pada tanggal 17 September 1948 sore harinya, hal ini kemudian didengar beritanya oleh Soekarno, sehingga pada keesokan harinya, pada tanggal 19 September, Soekarno melalui siaran radio juga mengultimatum rakyat Madiun apakah akan memilih Soekarno dan Hatta atau akan memilih Musso yang akan membawa kebangkrutan bagi Indonesia. Dan rakyat Madiun sendiri akhirnya kemudian memilih Soekarno, sehingga kemudian tentara Republik Indonesia tidak segan-segan untuk menumpas PKI dan menangkap Musso serta kawan-kawannya, hingga akhirnya sebulan setelahnya Divisi Siliwangi mampu benar-benar menumpas pemberontakan PKI Madiun. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.